Halo semuanya, selamat datang di sesi masterclass kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah tuntas sebuah topik yang jujur aja sering banget kita anggap remeh, padahal potensinya luar biasa besar untuk masa depan pariwisata Indonesia. Kita nggak lagi cuma ngomongin soal datang ke suatu tempat, foto-foto pemandangan, terus pulang. Enggak, kita lagi ngomongin sebuah revolusi. Bagaimana permainan tradisional kita, hobi-hobi personal yang biasa kita lakuin di waktu luang, ternyata bisa bertransformasi jadi mesin penggerak pariwisata yang super masif. Sebagai calon pemimpin di industri pariwisata nanti, kalian wajib banget paham anatominya dari A sampai Z. Oke, untuk silabus kita hari ini, perjalanannya lumayan panjang. Kita akan mulai dari paradigma baru pariwisata rekreasi, lalu mesin pariwisata, lewat permainan tradisional, gamifikasi dan inovasi teknologi, lanjut ke desain bisnis dan pemasaran, dan terakhir kita tutup dengan realitas di lapangan, yaitu operasional dan manajemen krisis. Sip, kita langsung masuk aja ke bagian pertama. Paradigma baru pariwisata rekreasi, kita akan mengeksplorasi pergeseran tren menuju pariwisata berbasis pengalaman. Nah, sekarang kita kan lagi ngeliat pergeseran tren nih. Orang-orang sekarang nyarinya perjalanan yang ngasih pengalaman aktif, bukan sekadar observasi pasif. Tapi pernah nggak sih kalian mikir kenapa kita sebagai manusia tuh punya dorongan yang kuat banget buat main? Bahkan sampai kita udah dewasa dan kerja pun, kita tetap butuh main. Di tahun 1938, ada sosiolog namanya Johann Huizinga, dan dia mencetuskan konsep homo ludens, atau manusia yang bermain. Dia bilang, bermain itu aktivitas sukarela, ada di luar rutinitas kita sehari-hari, punya aturan sendiri, tapi di saat yang sama ngasih kita ketegangan dan rasa gembira yang luar biasa. Kalau kita tarik ke konteks pariwisata, dorongan natural inilah yang sebenarnya dicari sama wisatawan modern. Mereka traveling bukan cuma buat kabur dari deadline kerjaan, tapi buat benar-benar bermain di ruang dan dimensi yang sama sekali baru. Konsep bermain tadi tuh kemudian diterjemahkan dengan sangat brilian ke dunia bisnis oleh Pine dan Gilmore. Mereka bikin kerangka namanya 4E Experience Realms. Jadi pengalaman itu dibagi 4 dimensi. Pertama, entertainment atau hiburan murni. Kedua, education, di mana turis belajar hal baru. Ketiga, escapism, yang butuh partisipasi aktif secara fisik dari si turis. Dan keempat, aesthetics, turis benar-benar nyatu dan tenggelam dalam keindahan lingkungan. Coba deh kita bayangin realitas lokal kita. Bayangin sebuah paket tur fotografi di Gunung Bromo. Wisatawan tuh nggak cuma duduk manis dihibur pemandangan alam, itu kan pasif ya. Di tur ini mereka belajar teknik fotografi, nah ini education-nya. Terus mereka harus jalan kaki, mendaki tipis-tipis, cari spot tersembunyi, ini escapism-nya. Dan puncaknya, mereka benar-benar terhanyut sama magisnya sunrise Bromo, ini aesthetics-nya. Kalau kalian bisa ngegambungin keempat elemen ini, wah kalian udah bikin produk pariwisata yang benar-benar paripurna. Dan tahu nggak sih, dampaknya secara ekonomi? Bukan main-main. Coba perhatiin angka ini, 1,2 triliun dolar Amerika. Ini adalah proyeksi valuasi global buat pasar pariwisata petualangan dan rekreasi di tahun 2030 nanti, menurut hitung-hitungan UNWTO. Triliunan dolar, bayangin. Ini kue ekonomi yang supermasif. Pertanyaannya, buat kalian semua nih, dengan lebih dari 17.000 pulau, kekayaan alam yang nggak ada habisnya, dan budaya kita yang luar biasa kaya, seberapa besar sih porsi triliunan dolar ini yang bisa kita ambil buat Indonesia? Kita nggak boleh cuma jadi penonton di rumah kita sendiri. Kita lanjut ke bagian kedua, mesin pariwisata, permainan tradisional. Di sini kita bakal membingkai ulang warisan budaya kita sebagai aset ekonomi yang berkelanjutan. Nah, yang paling menarik dari sini adalah bagaimana kita bisa memetakan warisan budaya lokal secara sistematis dan langsung nyambungin itu ke potensi komersialnya. Coba kita lihat permainan fisik kayak egrang. Kalau dipikir-pikir, ini tuh modal luar biasa loh buat dikembangin jadi atraksi utama di sebuah adventure park. Seru banget kan buat turis asing nyobain jaga keseimbangan di atas bambu? Terus ada kategori strategi kognitif macam congklak. Ini cocok banget buat dijadiin wisata edukasi budaya. Lalu permainan sosial komunal kayak gobak sodor. Coba kalian bayangin, gobak sodor dikemas eksklusif terus ditawarin sebagai paket corporate team building berharga tinggi untuk perusahaan-perusahaan multinasional yang lagi outing di Bali atau Jogja. Keren banget kan? Nilai jual permainan tradisional kita itu jauh melebihi sekadar nostalgia masa kecil. Ini adalah aset. Tapi ingat ya, sebagai calon profesional dan pengembang akademis, kita punya tanggung jawab etis yang nggak main-main. Semua pengembangan ini harus, saya ulangi, wajib banget berdiri di atas pondasi pariwisata berbasis masyarakat. Artinya apa? Masyarakat lokal itu harus jadi pemilik, manajer, dan penerima manfaat utamanya. Bukan cuma dijadiin objek tontonan buat turis. Kenapa ini krusial banget? Karena pendekatan inilah yang bakal jadi tameng kita dari yang namanya komodifikasi berlebihan. Kita harus punya batasan yang jelas. Jangan sampai ritual-ritual lokal yang sakral malah dijual murah dan kehilangan maknanya
cuma demi kepuasan wisatawan sesaat. Keaslian atau authenticity budaya itu adalah nyawa utamanya. Kalau nyawanya hilang, bisnisnya juga pasti pelan-pelan mati. Terus siapa sih sebenarnya target pasar yang mau kita sasar? Akademisi Stanley Plog itu membagi profil wisatawan jadi dua ujung ekstrim, alosentrik dan psikosentrik. Turis psikosentris itu orang yang carinya aman aja, nyari kenyamanan, hal-hal yang udah familiar, dan sangat amat bergantung sama paket wisata konvensional. Pokoknya terima beres lah. Tapi coba perhatiin profil alosentris. Mereka ini pencari kebaruan, sangat independen, suka petualangan, dan toleran banget sama resiko. Nah, saya mau nantang kalian buat mikir, kenapa target pasar wisatawan hobi dan permainan kita ini sangat condong ke spektrum alosentris? Jawabannya simple tapi dalam. Karena mereka itu nyari keaslian. Mereka haus banget buat belajar hal-hal baru, dan mereka rela bayar mahal buat sebuah pengalaman otentik yang gak bakal pernah mereka temuin di buku panduan wisata reguler. Masuk ke bagian ketiga, gamifikasi dan inovasi teknologi. Kita akan melihat gimana caranya menjembatani warisan budaya klasik dengan era digital masa kini. Gimana caranya kita ngejembatani warisan masa lalu yang super kaya tadi dengan era turis kontemporer? Kuncinya ada di sintesis modern lewat inovasi teknologi dan gamifikasi. Bayangin sebuah wahana escape room kelas premium, tapi settingnya bukan horor rumah hantu barat kayak yang udah sering kita lihat. Bayangin settingnya itu ngangkat misteri kejayaan kerajaan Majapahit atau intrik-intrik rahasia di dalam keraton Jawa. Wah, merinding nggak tuh ngebayanginnya? Tapi biar sukses, wahana kayak gini butuh narasi cerita yang super imersif, yang diambil dari sejarah lokal sungguhan, dipadu sama desain teka-teki yang logis, tata panggung yang benar-benar otentik, dan pastinya difasilitasi sama game master yang profesional. Kombinasi yang brilian ini bakal ngasih pengalaman yang sangat edukatif, membekas di otak, tapi di saat yang sama memacu adrenalin turis sampai maksimal. Atau kita bisa bawa gamifikasi ini keluar ruangan. Kita bikin perburuan harta karun sejarah. Ambil contoh di kawasan Kota Tua Surabaya ya. Metodologi ini tuh harus spesifik banget. Pertama, kita harus petakan dulu pos-pos bangunan bersejarahnya. Kedua, kita desain petunjuk teka-teki yang secara halus memaksa turis buat merhatiin detail arsitektur atau ngebaca sejarah gedung itu. Ketiga, rajut semua petunjuk itu jadi satu narasi cerita pergerakan kemerdekaan yang utuh. Keempat, logistik dan keamanan rutenya harus dipikirin matang-matang. Kelima, nah ini yang kekinian, integrasikan sama teknologi semacam augmented reality lewat smartphone mereka. Jadi patungnya seakan-akan ngasih petunjuk gitu. Dan terakhir, wajib ada sesi di briefing buat refleksi. Di tahap ini, kita mengikat memori dan value sejarahnya supaya nempel terus di ingatan jangka panjang mereka. Format global lainnya yang udah terbukti sukses banget dan wajib kita pelajari adalah geocaching. Buat yang belum tahu, ini tuh aktivitas rekreasi outdoor global di mana jutaan orang pakai GPS di HP mereka buat nyembunyiin dan nyari kotak rahasia di berbagai penjuru dunia. Seru banget kan? Jepang udah ngebuktiin efektivitasnya. Mereka sukses mengintegrasikan geocaching ke strategi pariwisata digital mereka, dan hasilnya, turis pada mau jalan jauh belusukan ke kuil-kuil kecil yang tersembunyi yang tadinya nggak pernah masuk radar peta wisata. Efeknya apa? Mereka berhasil ningkatin rata-rata waktu tinggal turis di suatu area sampai 1,5 hari loh. Ini game changer banget. Kita bisa banget adaptasi konsep ini langsung buat nyebar konsentrasi turis. Narik mereka ke desa-desa wisata di pelosok Indonesia, biar ekonomi lokalnya ikutan hidup. Oke, mari kita pindah ke bagian keempat, desain bisnis dan pemasaran. Waktunya kita mengaplikasikan semua teori idealis tadi ke dalam dunia komersial. Sebagus apapun desain produk kita, sekeren apapun idenya, kalau nggak didukung struktur komersial yang tajam, ya itu cuma bakal jadi proyek idealis doang. Dalam masarin pariwisata niche market atau ceruk khusus ini, kita pakai bauran pemasaran 7P dari Booms dan Bittner. Kita aplikasikan langsung ya ke contoh paket wisata hobi premium, misalnya tur pengamatan burung di Taman Nasional Baluran. Produknya jelas, pengalaman langka ngeliat spesies endemik. Karena ini spesifik dan langka banget, price-nya berani dong kita patok di angka premium. Terus promotionnya nggak perlu repot-repot sewa iklan mahal di media umum, langsung aja tembak komunitas ornitologi global lewat forum-forum online. Nah, yang paling menentukan kelangsungan bisnis ini adalah people-nya. Pemandu wisata kalian harus beneran expert yang bersertifikat. Dan juga physical evidence-nya harus mendukung. Kualitas teropong atau gear yang disewain harus standar internasional. Kalau alatnya abal-abal, turis berduit bakal langsung komplain. Kalau kita bedah model bisnisnya secara finansial, realitas pariwisata hobi itu jujur aja, unik dan menantang banget. Arus pendapatannya memang menggiurkan, kalian bisa dapat duit dari biaya tur yang mahal, sewa alat-alat kelas atas, sampai komisi dari foto-foto yang dijual. Tapi, tunggu dulu, struktur biayanya juga ngeri loh. Bisnis ini tuh sangat amat bergantung sama SDM spesialis. Bayangin aja, biaya buat bayar guide atau pemandu ahli itu bisa nyedot sampai 30 hingga 40% dari total biaya operasional kalian.
Belum lagi, kalian harus bayar premi asuransi yang mahal karena ini aktivitas berisiko tinggi dan urus perizinan ketat buat masuk kawasan konservasi. Jadi, kalau kalian matok harga premium ke konsumen, itu bukan semata-mata karena pengen untung gila-gilaan, tapi emang sebuah keharusan matematis buat nutupin tingginya biaya struktural di belakang layar. Selain urusan ngitung duit, mengelola bisnis di level internasional itu butuh banget skill negosiasi lintas budaya yang tangguh. Teori dimensi budaya Hofstede itu ngebedain budaya jadi high context dan low context. Kita di Indonesia ini kan high context banget ya. Komunikasi kita sering nggak langsung, banyak basa-basi, sangat ngejaga harmoni, dan biasanya kita bangun hubungan personal dulu sebelum mulai ngomongin kesepakatan bisnis. Tapi hati-hati, pas kalian negosiasi kontrak sama wisatawan atau agen luar negeri misalnya dari Amerika atau Jerman, mereka itu low context culture. Mereka sangat eksplisit, to the point, lugas, dan transaksinya itu murni berbasis fakta serta efisiensi waktu. Nggak ada tuh cerita ngopi-ngopi lama dulu. Banyak banget loh kesepakatan bisnis pariwisata di tingkat global yang batal atau kacau cuma gara-gara kita nggak peka ngebaca dimensi budaya ini. Ini skill negosiasi yang mutlak kalian kuasai. Sekarang kita masuk ke fase terakhir masterclass kita, bagian kelima. Operasional dan manajemen krisis. Ini tentang realitas pahit dan protokol keselamatan di lapangan. Nah, di tahap inilah semua teori muluk-muluk dan bisnis plan kalian bakal diuji habis-habisan sama realitas kerasnya lapangan. Menjadi seorang pemandu wisata rekreasi khusus itu bebannya jauh melebihi sekedar senyum dan hospitality. Hospitality dasar aja sama sekali tidak cukup. Mereka wajib punya keahlian teknis tingkat mahir di hobi tersebut. Saat di alam bebas, mereka itu merangkap jadi manajer keselamatan. Mereka yang harus ngendaliin dinamika psikologis kelompok turis yang lagi capek fisik dan gampang emosi. Mereka juga harus jadi pengawas lingkungan biar ekosistem asli nggak rusak karena kelalaian, sekaligus jadi duta yang mastiin aturan dan sensitivitas budaya lokal tetap dihormati sama tamu asing. Jadi, ini benar-benar pekerjaan multidimensi tingkat tinggi yang nuntut profesionalisme absolut. Dan karena kita ngomongin aktivitas fisik outdoor dengan risiko tinggi, catat baik-baik, keselamatan adalah prioritas absolut, nggak bisa ditawar sedetik pun. Secara akademis dan operasional, kita pakai kerangka manajemen risiko 4 langkah ini. Pertama, risk identification. Kalian harus memetakan potensi bahaya secara menyeluruh sebelum trip dimulai. Kedua, risk assessment. Ukur probabilitas dan dampaknya. Apakah ini cuma gerimis biasa yang repotin, atau ini indikasi cuaca ekstrim yang bisa mematikan? Ketiga, risk response. Di sini manajer harus ngambil keputusan strategis yang tegas. Apakah risikonya bisa diakalin, apa perlu dialihin lewat perusahaan asuransi, atau turnya dibatalkan sama sekali hari itu, demi nyawa para tamu. Dan langkah keempat, risk monitoring. Evaluasi keamanan yang terus-menerus tanpa henti selama perjalanan berlangsung. Jadi poin krusialnya dari seluruh operasional ini adalah ketika alam tiba-tiba mengamuk, atau perahu kalian mesinnya mati di tengah lautan, atau ada yang cedera parah di dalam hutan, nggak ada lagi waktu buat mikir panjang atau ngajak diskusi pakai teori. Kalian harus bertindak secepat kilat berdasarkan standar operasional prosedur manajemen krisis yang udah dilatih secara disiplin. Respons pertama dalam 15 menit awal itu sangat amat menentukan batas antara hidup dan mati. Beneran, sekrusial itu. Siapa yang ngurus stabilisasi medis pertama? Siapa yang langsung eskalasi hubungin tim SAR lokal? Terus gimana cara nyatat kronologi kejadian secara akurat buat pertanggungjawaban legal kalian nanti? Semuanya harus jalan terstruktur sempurna. Nggak boleh ada kepanikan, sampai akhirnya masuk ke tahap pemulihan mental tim dan debriefing pasca krisis. Rekan-rekan mahasiswa, kerasa nggak sih panjang dan dalamnya perjalanan kita hari ini? Kita udah bedah semuanya, mulai dari akar psikologi manusia soal konsep bermain, sampai ke kerasnya realitas lapangan ngadepin krisis di alam terbuka. Sebagai calon-calon pemimpin tangguh di masa depan industri pariwisata Indonesia, saya percaya kekuatan terbesar kalian itu ada di kedalaman ilmu dan passion kalian sendiri. Jadi, saya mau nutup perkuliahan kita hari ini dengan sebuah pertanyaan buat kalian renungkan baik-baik nanti di rumah. Gimana caranya kalian bakal pakai hobi spesifik dan kecintaan personal kalian itu untuk berinovasi, merobohkan batasan-batasan lama yang kaku, dan benar-benar mengangkat wajah pariwisata Indonesia jadi yang terbaik di level dunia? Coba temukan jawabannya di dalam diri kalian masing-masing dan jadikan itu karya nyata kalian di industri ini nanti. Terima kasih banyak udah antusias ngikutin masterclass kita dari awal sampai akhir. Sampai jumpa!